Ada sebuah cerita tentang kosan angker di Yogyakarta yang sering dibicarakan oleh mahasiswa setempat. Kosan ini terkenal karena banyak penghuni yang sering mengalami kejadian mistis dan seram, terutama di malam hari. Suatu hari, seorang mahasiswa baru bernama Rani pindah ke kosan tersebut karena lokasinya dekat dengan kampus dan harganya murah. Awalnya, semuanya terlihat normal. Namun, pada malam pertama Rani di sana, dia merasa ada yang aneh saat sedang tidur. Tiba-tiba pintu kamarnya terdengar seperti diketuk pelan. Ketika dia bangun untuk memeriksanya, tidak ada siapapun di luar kamar. Malam berikutnya, kejadian yang lebih aneh terjadi. Rani mendengar suara langkah kaki di lorong. Padahal seluruh penghuni kosan sudah tidur. Ketika dia memberanikan diri membuka pintu, dia melihat bayangan hitam lewat dengan cepat di ujung lorong. Dia pun langsung menutup pintu dan sembunyi di balik selimut. Beberapa hari kemudian, Rani mulai mendengar cerita dari penghuni lama. Ternyata, kosan tersebut dulunya adalah rumah seorang wanita tua yang meninggal dengan cara tragis. Banyak yang percaya bahwa arwah wanita tua itu masih gentayangan di sekitar kosan. Sejak saat itu, Rani sering mendengar suara-suara aneh seperti bisikan di malam hari dan barang-barangnya sering berpindah tempat dengan sendirinya. Puncaknya, suatu malam Rani terbangun dan melihat sosok wanita tua berdiri di sudut kamarnya mengenakan pakaian putih kusam. Wajahnya penuh keriput dengan tatapan kosong. Rani begitu ketakutan hingga tidak bisa bergerak atau berteriak. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, sosok itu perlahan menghilang. Setelah kejadian tersebut, Rani memutuskan untuk pindah dari kosan itu. Banyak penghuni kosan lainnya juga pergi setelah mengalami kejadian serupa. Hingga kini, kosan tersebut tetap kosong dan cerita tentang keangkerannya terus menyebar di kalangan mahasiswa sekitar. Setelah Rani meninggalkan kosan angker tersebut, berita tentang keangkerannya semakin menyebar luas. Banyak mahasiswa yang penasaran dan mencoba mengunjungi kosan itu untuk membuktikan kebenaran cerita yang beredar. Beberapa bahkan nekat melakukan uji nyali dengan bermalam di sana. Namun, kebanyakan dari mereka tidak bertahan semalaman. Suatu malam, sekelompok mahasiswa yang penasaran datang ke kosan itu. Mereka terdiri dari 5 orang, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka membawa kamera dan peralatan sederhana untuk merekam aktivitas supranatural, berpikir bisa mengungkap misteri di balik keangkeran kosan itu. Pada awalnya, semuanya terlihat biasa saja. Mereka tertawa dan bercanda, mencoba meredakan ketegangan. Namun, seiring berjalannya malam, suasana mulai berubah. Suara aneh mulai terdengar dari arah kamar-kamar yang kosong. Suara seperti langkah kaki yang berderit di lantai kayu. Meskipun tidak ada satupun dari mereka yang berjalan. Salah satu dari mereka, seorang mahasiswa bernama Andi, memutuskan untuk memasuki kamar yang konon paling angker di kosan tersebut. Kamar itu adalah kamar yang dulu ditinggali oleh Rani. Ketika Andi membuka pintu, hawa dingin tiba-tiba menyeruak keluar. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak kasat mata berada di dalam. Andi tetap masuk, meskipun teman-temannya mulai merasa tidak nyaman dan menyuruhnya untuk keluar. Saat dia berjalan ke tengah ruangan, lampu di kamar tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, Andi mendengar suara bisikan halus yang menyebut namanya. Dia merasa bulu kuduknya meremang dan segera berbalik untuk keluar dari kamar, tetapi pintu kamar tertutup dengan keras di hadapannya. Panikan, Andi berusaha membuka pintu, tetapi tidak bisa. Teman-temannya di luar mulai mengetuk pintu dengan keras, mencoba membantunya keluar. Tiba-tiba, terdengar suara tawa pelan dari sudut kamar, dan di sanalah mereka semua melihatnya. Sosok wanita tua dengan mata kosong berdiri di pojok ruangan, menghadap Andi. Andi terjatuh ke belakang, gemetar ketakutan. Teman-temannya di luar mulai berteriak, memaksa pintu terbuka.
Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, pintu kamar terbuka dengan sendirinya, dan Andi berhasil keluar. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi tubuhnya. Mereka semua langsung meninggalkan kosan itu dengan ketakutan, dan tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Sejak malam itu, mereka sepakat untuk tidak pernah kembali atau berbicara tentang apa yang mereka alami di sana. Kosan itu tetap kosong hingga hari ini, tak ada yang berani menempatinya lagi. Mereka yang pernah tinggal atau berkunjung ke sana percaya bahwa arwah wanita tua itu masih menghantui setiap sudut kosan, menunggu pengunjung berikutnya yang tidak waspada. Setelah kejadian malam itu, para mahasiswa yang pernah datang ke kosan angker semakin tertutup soal pengalaman mereka. Meskipun mereka tidak mengungkapkan detailnya, jelas terlihat ada perubahan pada diri mereka. Terutama Andi, dia sering terlihat termenung, seperti terbayang-bayang sesuatu yang mengerikan, dan beberapa teman dekatnya mengaku Andi sering bicara sendiri atau terbangun di tengah malam dengan wajah pucat. Satu hal yang membuat orang semakin ketakutan adalah bahwa meski mereka telah meninggalkan kosan tersebut, teror tidak berhenti. Beberapa dari mereka mulai mengalami kejadian aneh di tempat tinggal masing-masing. Andi, misalnya, sering mendengar suara langkah kakek di lorong kamarnya. Meski ia tinggal sendiri, malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, di mana sosok wanita tua itu terus muncul, menatapnya dengan senyum yang menyeramkan. Salah satu dari mereka, seorang mahasiswa bernama Sari, bahkan pernah melihat bayangan hitam di pojok kamarnya saat bangun di tengah malam. Bayangan itu mirip dengan sosok yang mereka lihat di kosan angker, dan sejak saat itu, Sari mulai mengalami gangguan tidur yang parah. Dia merasa selalu diawasi, seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya kemanapun dia pergi.